Ya, jadi kegiatan ini sudah mulai. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Ya, Waalaikumsalam. ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu Guru setelah partisipasi malam ini untuk kegiatan seminar budaya positif. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih karena kita sudah berdoa tadi. Jadi sebelum memulai kegiatan ini, untuk peserta seminar, mohon dimatikan semua mic-nya supaya satu arah pembicaraan malam ini. Jadi Pak Janur, tolong dimatikan mic-nya Pak Janur supaya kegiatan malam ini di satu arahkan. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bahwa kegiatan malam ini merupakan kegiatan bentuk diseminasi ataupun seminar yang menyangkut kegiatan budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan ini merupakan bagian daripada kelanjutan dari program guru penggerak yang sudah kami laksanakan beberapa bulan terakhir ini. Kemudian kegiatan ini merupakan bentuk aksi nyata di sekolah yang kemudian diseminarkan di lewat daring ataupun luring. Sehingga malam ini saya pilihannya adalah lewat daring. Kegiatan malam ini juga merupakan representatif dari kegiatan sebelumnya, yaitu bentuk kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas kemarin, sehingga diseminarkan malam ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan lanjutan kegiatan pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi mohon peserta supaya sama-sama kita menyimak materi pada malam ini. Ya, mohon bersabar dulu Bapak Ibu Guru karena sedang saya screen materinya. Ya. Jadi malam ini merupakan program atau sosialisasi seminar budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pengertian budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tujuan budaya positif di sekolah yaitu untuk memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh komunitas sekolah. Kemudian tujuan berikutnya untuk lingkungannya yaitu agar diterapkannya budaya positif berdasarkan visi sekolah. Kemudian adanya peran kolaborasi baik kepala sekolah dan guru, sesama guru maupun sesama murid. Ya. Tanggung jawab. Budaya positif ini dilaksanakan atau diterapkan di sekolah memiliki tanggung jawab yang ini merupakan tidak terpisah dengan visi sekolah tadi. Yang pertama adalah lingkungan positif. Lingkungan positif merupakan seluruh komunitas atau warga sekolah atau ekosistem sekolah yang ikut terlibat dalam penerapan budaya positif. Tentunya dalam penerapan budaya positif ini adanya saling mendukung antara sesama guru, sesama murid maupun antara guru dan murid. Kemudian saling belajar. Dan yang terakhir adalah saling bekerja sama, bahwa
proses terciptanya budaya positif ketika adanya korelasi ataupun membangun komunikasi yang baik antara sesama warga sekolah. Tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah pada dasarnya adalah yaitu sebagaimana saat ini kita sudah mendengar apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini merupakan target atau tujuan daripada penerapan budaya positif. Artinya terbentuk perilaku pada diri anak-anak. Kemudian contoh budaya positif yang ada di sekolah. Nah, saat ini kita sudah tahu bahwa contoh penerapan budaya positif yang itu menjadi bagian yang terpenting penerapan di sekolah yaitu seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, kemudian ada kebangsaan, cinta tanah air, ya bersahabat atau komunikatif, cinta damai, ya gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nah, contoh-contoh ini merupakan contoh penerapan budaya positif di sekolah yang kadang selama ini juga kita abaikan. Hal-hal yang sederhana ini menurut saya hal yang sangat yang terpenting untuk diterapkan dan diedukasikan kepada anak-anak. Kemudian dalam penerapan budaya positif adanya ciri-ciri lingkungan budaya positif yang itu muncul dalam diri lingkungan atau warga atau ekosistem sekolah. Ciri-cirinya yaitu adanya kebiasaan atau disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Nah, sebentar kita akan lihat seperti apa bentuk kesepakatan bersama yang itu menjadi semacam pemahaman secara umum yang disepakati bersama oleh teman-teman ataupun masing-masing guru. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa perlu budaya positif di sekolah? Jadi, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi, teori motivasi intrinsik mengatakan bahwa semua perbuatan anak-anak atau seseorang itu tumbuh dari dalam diri seseorang. Jadi, bahkan perbuatan buruk sekalipun itu memiliki tujuan. Itu teori motivasi intrinsik. Sehingga perlu penerapan budaya positif ini agar anak-anak atau siswa tidak termotivasi dengan adanya perubahan ataupun adanya dorongan dari luar, tetapi adanya muncul dari dalam seseorang atau murid untuk penerapan suatu budaya positif di sekolah. Ya. Kemudian implementasi budaya positif di sekolah. Jadi untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas bahwa budaya sekolah sesuai dengan visi sekolahnya tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif dengan cara menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif apa yang menjadi budaya positif sekolah tersebut kemudian dituangkan secara tertulis. Nah, kemarin di sekolah saya sudah laksanakan namanya proses penggalian nilai-nilai budaya positif oleh anak-anak. Jadi, hal yang terkecil saya lakukan di sekolah di kelas kemarin, di kelas 6 yaitu bagaimana nilai-nilai budaya positif ini digali oleh peserta didik, kemudian dituangkan secara tertulis di majalah dinding atau dibuat kesepakatan, dipajang di majalah dinding ataupun di media-media lainnya. Sehingga anak-anak nanti ketika mereka masuk di lingkungan sekolah, mereka sudah menjadi adanya keyakinan dalam diri seseorang. Tanpa dipaksaan ataupun tanpa diintervensi oleh aturan, anak-anak sudah membuat kesepakatan, anak-anak sudah membentuk keyakinan dalam dirinya, yaitu keyakinan yang sudah tertuang secara tertulis. Sehingga ketika anak-anak ada pelanggaran misalnya, anak-anak sudah menegur diri sendirinya bahwa kemarin saya sudah buat peraturan, kemarin saya sudah buat keyakinan yang sudah disepakati bersama. Sehingga ketika anak-anak pelanggaran, tinggal saja kita sebagai guru arahkan kepada secara tertulis tadi yang sudah dipajangkan di majalah dinding. Nah, biasanya
Itu dipajang di tiap masing-masing kelas ataupun di depan kantor misalnya. Itu merupakan contoh mediasi untuk mempublikasikan hasil eh, kesepakatan bersama atau keyakinan bersama yang itu menjadi barometer bahwa penerapan budaya positif ini dapat dilaksanakan di sekolah ataupun di kelas. Ya. Kemudian dalam penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas, tentunya peran guru di sini adalah ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol guru. Nah, guru sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa ya anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Jadi posisi guru di sini adalah posisi kontrol atau posisi manajer. Jadi ketika ada pelanggaran yang dibuat oleh siswa, tidak langsung main hakim, tetapi melakukan proses pemantauan, melakukan proses dialog, diskusi, mencari tahu alasannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika posisi kontrol ini sudah dijalankan oleh guru agar suatu pelanggaran ini tidak menerus dilakukan oleh siswa, maka dibuatlah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini yang bertujuan untuk membantu guru dan murid bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif. Sehingga ketika kesepakatan kelas ini dipajangkan atau disepakati bersama kemudian dituangkan secara tertulis, maka alat kontrol itu yang dimiliki oleh guru. Misalnya ketika ada siswa yang menyontek, tinggal arahkan kepada siswa di majalah dinding anak-anak sudah ada kesepakatan kita yang sudah dibuat bersama kemarin. Sehingga ketika anak menegur teman yang lain, tinggal kita arahkan, jangan menegur orang lain. Tinggal kita mengarahkan kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Itu merupakan contoh yang kedua, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketiga adalah alat kontrol guru, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, dalam hal ini adalah memberikan pemahaman disiplin kepada anak, yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi tujuan daripada penerapan budaya positif ini di sini adalah agar siswa tersebut bertanggung jawab atas pilihan perbuatan mereka sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan atas mereka yang berbuat. Nah, misalnya ketika anak-anak yang datang ke sekolah terlambat misalnya, tidak langsung main hakim, tetapi berikan pengarahan ataupun semacam diskusi terhadap perilaku yang dia lakukan. Nah, tidak langsung main hakim di sini posisinya, tetapi bagaimana anak tersebut mampu bertanggung jawab atas perilaku dia sendiri. Kita bisa refleksi kembali tadi bahwa teori motivasi intrinsik, yaitu bahwa semua perilaku ataupun perbuatan, baik itu menyangkut perbuatan yang baik ataupun yang buruk, memiliki tujuan. Jadi anak-anak yang terlambat, anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas PR-nya ataupun suka mengganggu temannya, memiliki tujuan. Nah, tentunya penerapan budaya positif pada poin yang ketiga ini adalah anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut dan mencari solusinya oleh anak itu tersendiri. Jadi posisi guru di sini adalah bukan memberi solusi, tetapi memfasilitasi posisi murid terhadap perilaku tersebutnya. Jadi kita bertanya kepada anak, solusinya terhadap perbuatan seperti ini apa menurut kamu anak-anak? Nah, itu merupakan contoh sederhana untuk melakukan proses mencari solusi terhadap perilaku tersebut. Nah, kemudian dalam perilaku tersebut ada yang disebut dengan yaitu disiplin. Nah, selama ini disiplin selalu mengarah pada yaitu tentang tata tertib. Pada sebetulnya bahwa kata disiplin sesungguhnya ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai ataupun capaian suatu tujuan. Ya. Kemudian dalam hal ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Kemudian
Disiplin positif juga mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Jadi termasuk di sini adalah orang tua, guru, dan lain-lain. Kemudian disiplin berbeda dengan aturan. Disiplin selalu mengarah pada cara berpikir mentaati suatu aturan, sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, ya maka akan ada konsekuensi atau hukuman yang harus diterima oleh pelaku. Jadi disiplin pada dasarnya adalah berbeda dengan aturan. Jadi nanti kita akan lihat bahwa disiplin yang paling rendah itu adalah aturan. Kemudian disiplin memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat. Jadi ketika memiliki disiplin yang kuat, maka tentunya memiliki komitmen yang kuat juga. Tentunya ini dilaksanakan ketika adanya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat. Maka bentuk pelaksanaan adalah adanya kedisiplinan dalam diri seseorang ataupun dalam diri siswa. Sehingga tidak ada perilaku-perilaku buruk misalnya dalam diri siswa. Ya. Kemudian tujuan penerapan disiplin yaitu ya, tujuan penerapan disiplin yaitu bekerjasama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Ya, jadi tujuan penerapan disiplin positif di sini ya, jadi bukan mengkritik bagaimana perilaku siswa tersebut. Nah, memang kebiasaan-kebiasaan selama ini kan ketika ada pelanggaran selalu kita menghakimi dan bahkan mengkritik, memberikan suatu penilaian yang sangat negatif terhadap pelaku ataupun terhadap siswa tersebut. Sehingga anak-anak tidak kembali pada normal perilaku yang baiknya. Sehingga dalam pikiran anak-anak akan terbentuk bahwa oh saya memang orang jahat terus. Nah, ini bentuk mengkritik kelemahan terhadap mereka. Ya, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa disiplin yang terkecil adalah tata tertib. Namun disiplin paling besar pengaruh dalam diri seseorang adalah adanya usaha bersungguh-sungguh memahami suatu keyakinan bahwa suatu perbuatan dapat bermanfaat terhadap dirinya sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tata tertib merupakan hal yang paling kecil dari sekian bentuk budaya positif yang ada di sekolah. Nanti kita akan lihat bahwa bagaimana peran penerapan budaya positif ini sehingga tata tertib itu justru bisa mempengaruhi perilaku, ada kekakuan dalam diri seseorang. Ketika berbuat seperti ini nanti akan diterima oleh konsekuensi ataupun hukuman. Nah, tetapi dalam penerapan disiplin positif ataupun budaya positif, anak-anak merasa bebas ataupun anak-anak merasa adanya kesenangan tersendiri ketika adanya perilaku itu muncul dalam diri seseorang karena dia tahu bahwa perbuatan ini merupakan sangat baik bagi saya tanpa adanya diintimidasi oleh aturan ataupun peraturan yang mengekang terhadap perilaku dia tersebut. Ya, misalnya ketika anak-anak melanggar peraturan, lalu dibuat konsekuensinya bahwa ketika terlambat datang sekolah maka konsekuensinya yaitu Scott jam ataupun lari keliling lapangan. Ini kan pola-pola lama yang ini justru bisa mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Ya. Kemudian perilaku tersebut ya bisa kita lihat melalui tiga bentuk disiplin, yaitu hal ini melalui tiga motivasi perilaku, yaitu bahwa ketika disiplin itu kadang posisi yang pertama orang ataupun siswa misalnya menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak pada posisi level ini adalah level paling rendah yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak posisinya di sini ataupun murid pada posisi ini yaitu takut karena hukuman. Jika terpaksa dia harus datang ke sekolah pagi-pagi hanya karena takut mendapat hukuman ataupun konsekuensi yang diterima nanti. Pada level yang kedua dalam perilaku manusia ataupun perilaku siswa yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika datang sekolah dengan rajin ataupun misalnya tepat waktu hanya karena mendapat penghargaan ataupun pujian.
Sehingga ketika rajin orang memuji bahwa oh si A orang yang paling rajin. Itu merupakan bentuk penghargaan dari luar dalam diri seseorang. Sementara dalam teori motivasi intrinsik mengatakan bahwa semua perbuatan itu tergantung dalam diri seseorang. Nah, bentuk penghargaan ataupun bentuk imbalan penilaian yang datang dari luar terhadap seseorang itu waktunya hanya sebentar saja. Tetapi ketika perilaku tersebut muncul dari dalam diri seseorang, itu justru permanen ataupun lama untuk kita laksanakan ini. Ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada level yang ketiga ini merupakan perilaku tidak mengharapkan atau imbalan dari apapun, tetapi mereka menginginkan bahwa perbuatan ini ataupun perilaku ini sangat bermanfaat terhadap saya misalnya. Nah, kadang pada level ini sangat sulit sekali ditemukan dalam diri siswa, terutama di sekolah dasar sangat sulit sekali ditemukan karena cara berpikir mereka itu berbeda dengan anak-anak ataupun murid yang di tingkat SMP dan SMA. Tetapi pada dasarnya bahwa ini juga menjadi tantangan terbesar bagi guru-guru yang ada di sekolah dasar bahwa pada level-level ketiga yaitu menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri itu sulit sekali. Ya, berbeda kalau misalkan tingkat SMP. Nah, kadang di SMP apa di SD kita bisa lihat itu hanya pada level yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak datang terlambat. Itu karena mereka takut karena dihukum misalnya. Nah, ini menjadi tugas berat ataupun tugas besar dari seorang guru untuk di sekolah dasar. Bagaimana mengembalikan citra diri seseorang siswa agar tidak lagi mengharap imbalan ataupun apapun bentuk penghargaan dari luar dirinya. Ya. Tentunya dalam perilaku tersebut ada yang disebut dengan posisi kontrol atau teori kontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, kemudian teori kontrol ini dicetus oleh Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, tentunya untuk merubah perilaku siswa itu sangat lama sekali untuk menemukan jati diri mereka, apalagi anak sekolah dasar. Untuk mengembalikan citra diri mereka yang baik itu sangat sulit sekali. Ini tidak terlepas dari peran orang tua di rumah untuk melakukan segala macam cara untuk melakukan proses pengembalian pemulihan citra diri siswa. Nah, kemudian penerapan segitiga restitusi merupakan langkah yang sangat efektif untuk melakukan kontrol terhadap perilaku siswa. Hal ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ketika misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan ataupun adanya perilaku yang menyimpang, tentunya peran guru di sini adalah melakukan tindakan restitusi agar kesalahan mereka tidak kembali lagi pada posisi yang salah, tapi mengembalikan citra diri mereka menjadi orang yang baik. Ya, hal ini disampaikan oleh Gosen yang merupakan pencetus teori tentang segitiga restitusi. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemarin di kelas saya mencoba bertanya kepada anak-anak, seperti apa kelas yang kamu mimpikan selama kita belajar ke depan. Nah, tidak ada yang mengatakan bahwa masuk kelas Pak harus dengan senyum. Nah, ini merupakan contoh sederhana bagaimana mengajar kepada murid bahwa mereka menemukan cita diri mereka bahwa tidak lagi seperti yang digambarkan mereka itu bahwa ruang pembelajaran itu harus dengan yang seram. Ya. Tapi kalau dalam pandangan ataupun teori segitiga restitusi yaitu bagaimana proses mengembalikan posisi mereka menjadi orang yang karakter yang lebih kuat. Ya, tentunya dalam penerapan segitiga restitusi ya ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, seperti ini gambar
penerapan segitiga restitusi, ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini adalah jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, ini merupakan contoh untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi langkah kedua adalah memahami kebutuhan dasar anak tersebut bahwa semua perilaku itu harus melakukan proses dialog ataupun proses mencari solusinya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan bahwa pada dasarnya semua perilaku itu termotivasi dari secara internal pribadi seorang siswa. Ya, jadi ketiga teori ini merupakan penerapan segitiga restitusi yang itu kami sudah pelajari di guru penggerak. Dan ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kemarin di modul 1.2 kami sudah laksanakan bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas. Jadi ada satu kasus anak yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua saya angkat kemarin juga adalah anak yang terlambat datang ke sekolah ataupun terlambat masuk ke kelas. Jadi ketika anak itu saya ketemu ataupun saya jumpa, saya tidak langsung menghakim, tetapi dalam teori segitiga restitusi inilah melakukan validasi tindakan. Ya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini adalah bagaimana upaya siswa tersebut mencari solusinya terhadap perbuatan itu tersendiri. Ya, misalnya anak yang terlambat datang sekolah ditanya, "Mengapa kamu terlambat?" Misalnya jawaban anak adalah karena saya di rumah ada kesibukan di jam 6 pagi. Lalu kita tanya yang ketiga yaitu bagaimana menanyakan keyakinan. Kalau solusinya seperti itu, apa yang kamu lakukan? Tentu jawaban anak-anak adalah manajemen waktu. Nah, tentu manajemen waktu ini merupakan solusi atau langkah yang terakhir jawaban anak-anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan atas keterlambatan dia masuk ke kelas. Ya. Kemudian, tentunya dalam penerapan segitiga restitusi ini itu akan menciptakan suatu pembelajaran yang sangat efektif sekali. Ya. Yaitu ya ada yang disebut dengan pembentukan keyakinan kelas. Ya. Pembentukan keyakinan kelas merupakan langkah yang terakhir agar penerapan budaya positif di kelas itu dapat dilaksanakan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini maksudnya adalah proses nilai-nilai yang itu menjadi pedoman ataupun ukuran untuk mengontrol terhadap perilaku terhadap anak itu sendiri. Jadi itu nanti akan dibuat semacam kesepakatan kelas itu dipajang di majalah dinding. Ya, tentunya dalam pembentukan keyakinan kelas ini hal yang terpenting adalah itu berbeda dengan namanya peraturan. Nah, kalau peraturan biasanya ada konsekuensi yang harus diterima oleh peserta didik. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan namanya yaitu keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam hal positif. Jadi tidak berupa negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi biasanya kalau peraturan tuh mulai dari A sampai Z dibuat peraturan. Anak bingung yang mana yang kami lakukan ini, yang mana kami langgar, yang mana kami terapkan. Sehingga tidak ada perubahan karena peraturan tersebut adanya konsekuensi yang harus terima. Misalnya anak-anak yang tidak disiplin memakai baju seragam. Maka anak-anak akan merasa bahwa ketika saya melanggar suatu peraturan, maka saya harus terima. Justru ketika peraturan itu dibuat ataupun aturan ataupun namanya keyakinan itu dibuat di kelas, akan membentuk perilaku mereka akan menjadi hal negatif terus nanti ke depannya. Karena dalam bayangan pikiran mereka bahwa suatu perbuatan akan menimbul namanya konsekuensi ataupun risiko yang harus diterima. Tapi sebetulnya bahwa keyakinan kelas merupakan langkah konkret yang itu akan bisa diterapkan di kelas. Nah, sehingga semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat
keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kegiatan curah pendapat ini biasanya kalau yang saya buat kemarin di kelas 6 itu saya sediakan kertas kecil ataupun kertas potongan kecil saya sudah gunting. Kemudian saya bagikan kepada anak-anak. Tulis mereka punya kelas yang mereka mimpikan di dalam mengganggu misalnya. Kemudian menghargai bentuk keragaman di dalam kelas misalnya. Datang tepat waktu. Itu merupakan contoh-contoh proses penggalian nilai yang itu menjadi bentuk kegiatan curah pendapat di dalam kelas. Kemudian curah pendapat ini bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, bisa juga berubah karena tidak ada hal yang bisa permanen. Dalam artian bahwa bentuk evaluasinya adalah bisa dari waktu ke waktu. Ini sangat cocok untuk kegiatan ini. Misalnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas merupakan bentuk kemerdekaan dalam diri seseorang. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupan dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi ketika keyakinan kelas ini dibentuk, maka akan terbentuk dalam diri seseorang murid, yaitu adanya penghargaan terhadap diri sendirinya dan menghargai orang lain. Nah, biasanya kalau membuat aturan itu tidak menghargai nama orang lain dalam artian bahwa apapun bentuk pelanggaran itu tidak akan ditolerir namanya alasan itu. Tetapi di keyakinan kelas ini bahwa proses untuk mencari solusi yaitu atas dasar perilaku diri sendirinya dan sekaligus memberikan jawaban diri sendirinya peserta didik. Jadi peran guru di sini dalam membentuk keyakinan kelas di sini adalah fasilitator. Jadi bukan untuk memberikan jawaban. Jadi karena kalau nanti memberikan jawaban berarti guru sangat tinggi sekali kekuasaan di dalam kelas, sehingga peran murid di sini adalah sebagai penonton untuk melihat berjalannya pembentukan keyakinan kelas ataupun curah pendapat yang dilaksanakan di kelas. Tujuannya yaitu bahwa keyakinan kelas ini menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi ketika keyakinan kelas ini dibentuk di kelas yang merupakan tahap terakhir dalam pembentukan budaya positif di kelas, yaitu bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, ketika pembelajaran sudah efektif, tentunya siswa merasa nyaman dengan kebebasan perilakunya. Kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi ketika keyakinan kelas ini dibuat, maka peran guru dan murid sama-sama kolaboratif, sama-sama interaktif. Tidak ada sekat ataupun gap antara guru dengan murid. Biasanya kalau guru masuk kelas dengan membawa kayu, itu merupakan bentuk simbol adanya pemisahan antara guru dan murid. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang dibentuk ataupun dibangun bersama di dalam kelas. Bahwa keyakinan kelas ini menjadi unjuk tombak dalam penerapan pembelajaran yang interaktif. Ya. Kemudian pelaksanaannya yaitu pelaksanaan keyakinan kelas ataupun disiplin kelas bisa diterapkan di lembaga bila mana ada kesadaran dari ekosistem sekolah yang berperan partisipasi secara aktif, bukan menunjukkan apatis. Jadi pada tahap yang terakhir materi kita yaitu keyakinan kelas bisa diterapkan di sekolah bila mana adanya kesadaran atau partisipasi ekosistem. Jadi antara guru dan kepala sekolah yaitu merumus kembali visi misi sekolah, merumus kembali juga keyakinan kelas, merumus kembali juga bentuk komunikasi selama ini agar terjadinya namanya pola hubungan yang secara baik, bukan malah apatis. Nah, kalau sikap apatis akan terjadi adanya pemisahan, adanya gap antara murid dengan guru. Kemudian disepakati bersama budaya positif tersebut. Artinya bahwa ketika sudah disepakati bersama, itu menjadi keyakinan yang harus diterapkan dan menjadi disiplin seseorang.
Jadi tanpa harus ditegur oleh orang sebuah perilaku siswa, tanpa ditegur oleh guru, tapi ada kesadaran dalam diri seseorang. Karena ini sudah disepakati bersama. Nah, ketika nanti siswa ada kesalahan, tinggal kita arahkan kepada disiplin keyakinan kelas yang kita sudah buat dipajang di majalah dinding ataupun di halaman. Ya, biasanya ini kami sudah laksanakan di kelas kemarin bahwa kami pajangkan di kelas 6 sebagai contoh di SDN Sambirjong penerapan keyakinan kelas ketika anak-anak pelanggaran misalnya melakukan satu tindakan penyimpangan, saya arahkan kepada mereka di kelas yang sudah kita bentuk keyakinan kelas kemarin. Kemudian masing-masing wali kelas merancang kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya kami guru penggerak saja yang merancang keyakinan kelas, tapi semua guru, semua wali kelas. Hal ini dimulai dengan membentuk forum diskusinya. Jadi sebelum keyakinan kelas dibentuk di kelas, adanya diskusi sesama guru. Seperti apa kelas yang kita impikan, seperti apa budaya positif yang kita terapkan di sini. Memang hal ini disepelekan oleh masing-masing sekolah ataupun masing-masing kelas, masing-masing guru. Tetapi pada dasarnya adalah menjadi acuan ataupun tolak ukur dalam penerapan pembelajaran yang interaktif di kelas. Selama ini kita mungkin lazim menggunakan bahwa masuk kelas dengan hal yang biasa, seolah-olah kita tidak merasa namanya adanya budaya positif yang itu terbangun dalam diri siswa. Tetapi sebetulnya bahwa harus ada korelasi interaktif komunikasi ini dibangun, yaitu adanya keyakinan kelas yang dirancang kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya guru penggerak saja yang membuat kesepakatan kelas ini, tetapi semua guru, semua lembaga itu diterapkan. Jadi bukan hanya program guru penggerak saja yang melaksanakan program yang disebut dengan keyakinan kelas ataupun penerapan budaya positif di sekolah, tetapi semua sekolah itu dirancang bagaimana penerapan budaya positif. Bisa direview kembali visi misi sekolah tersebut untuk merancang kembali bahwa ini gambaran-gambaran yang itu bisa meningkatkan efektif pembelajaran. Artinya apa? Bahwa penerapan budaya positif tidak hanya persoalan penekanan terhadap kemampuan berpikirnya siswa. Dalam ini adalah peningkatan kompetensi pengetahuan siswa, tetapi keterampilan sikap juga menunjukkan bagian daripada eh, target penerapan budaya positif. Nah, kemudian guru meminta siswa untuk mengusulkan kesepakatan kelas serta evaluasi di tiap akhir pelaksanaan kesepakatan kelas. Nah, jadi ada evaluasi bahwa kemajuan ataupun adanya peningkatan penerapan budaya positif di sekolah bisa dilakukan dievaluasi oleh guru baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran ataupun di akhir pekan oleh guru dibentuk diskusi kembali lagi sama guru seperti ini barometer selama ini kelemahannya, ini merupakan contoh kesepakatan ataupun review kembali penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kesempatan kelas ini bisa kita lihat ataupun contoh yang ini sudah kami buat kemarin, yaitu ini merupakan contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang merupakan bagian yang terpenting dalam penerapan budaya positif. Yang pertama misalnya adalah mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemudian rasa aman adalah hak setiap orang. Jadi ini merupakan contoh keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Ya, rasa aman adalah hak setiap orang, tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu agar antar sesama di warga sekolah. Jadi tidak saling bermusuhan. Kemudian menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Jadi mungkin ini sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap, jadi bisa dipajangkan gambar-gambar yang menarik yang itu memancing proses literasi anak-anak. Jadi saat ini edukasi untuk peningkatan kompetensi literasi tidak hanya dalam bentuk lisan dan pembelajaran, tapi media-media pembelajaran yang menarik pun dipajangkan. Kemudian tentunya dalam pembiasaan ini bisa kita lihat sederhana juga contoh kesepakatan kelas ataupun bentuk pembiasaan. Nah, ini contohnya pembiasaan diri kelas 6. Ayo ucapkan terima kasih kepada siapapun. Ini merupakan contoh keyakinan kelas yang itu bisa secara tertulis dipajangkan di kelas ataupun di majalah dinding. Inilah contoh bentuk keyakinan kelas atau pembiasaan diri di kelas 6. Ya. Jadi
Ya, silakan buka mikrofonnya Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, ya, silakan Pak Oscar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak. Nanti sebentar saya mau tanyakan ataupun tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Saya hanya tanya saya ini sudah direkam tadi Kakak? Ya, sudah. Sudah. Saya sudah Oke, pakai baik. aplikasi scan record. Ya Kak. Ya. Oke, cukup. Oh, ya, terima kasih. Ya. Jadi baiklah Bapak Ibu, ini merupakan contoh kemarin yang kami sudah buat di kelas, ya contoh penerapan budaya positif ataupun keyakinan kelas yang saat ini menjadi eh, sepakat bersama oleh anak-anak saya di kelas 6. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin ada yang mau bertanya sambil saya share untuk kegiatan kemarin saya di sekolah. Pak Ahmad Janur. Ya, silakan Pak Vincent. Ya, mungkin ada yang mau saran juga ataupun ada yang mau menambah. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Vincent. Baik Pak Ahmad, selamat malam untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Ahmad Samsi yang telah menyajikan materi tentang budaya positif kepada kita semua. Luar biasa dan juga sekaligus dengan tindak lanjut. Baik, kita berbagi perasaan saja Pak Ahmad. Ya, silakan Pak. Yang pasti bahwa selama mengikuti pendidikan ini kita sudah melakukan penerapan beberapa hal di tempat kita masing-masing dan saya sangat yakin itu juga dalam kaitan dengan segitiga restitusi ketika menangani persoalan siswa yang pasti sudah kita ubah, itu sudah pasti mengikuti langkah yang telah kita dapat dalam perkuliahan ini. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ahmad. Ya. Kita membagikan perasaan kita ya. Bagaimana perasaan Pak Ahmad ketika kita sudah melakukan penerapan restitusi dalam penanganan kasus siswa, tetapi di depan mata kita ada teman sejawat kita menghukum siswa atau katakan melakukan tindakan yang sebenarnya terhadap siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Oh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oscar. Ya, jadi kita menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Jadi selama ini Pak Vincent di sekolah saya juga bahwa memang pertama yang harus dilakukan untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi ini penerapan budaya positif ini merupakan kesepakatan teman-teman guru di sekolah. Nah, dalam artian bahwa peran daripada guru penggerak adalah melakukan sosialisasi di sekolah. Nah, kemarin baru kami tahap sosialisasi di balik kelas masing-masing. Jadi untuk evaluasinya adalah di minggu-minggu ini merupakan proses untuk sosialisasi di masing-masing kelas untuk pembentukan keyakinan kelas yang itu menjadi kesepakatan kelas masing-masing.
Nah, artinya adalah bahwa proses penyadaran untuk kesepakatan kelas ini merupakan bentuk kesadaran kolektif yang dibangun oleh masing-masing teman-teman guru. Tidak hanya untuk guru penggerak saja. Jadi perasaan saya juga selama ini untuk penanganan kasus-kasus ini dan melihat teman-teman yang melakukan kesalahan juga, itu merupakan bagian daripada yang sangat miris sekali ketika ada guru misalnya melakukan tindakan yang itu di luar kewajaran. Karena juga saya melakukan komunikasi yang baik dengan teman guru, melakukan dialog, bahkan mencari solusi alternatif terakhir. Bahkan alternatif terakhir yang paling saya lakukan di sekolah saat ini adalah yaitu menghukum siswa dengan menulis ataupun membaca. Kalau misalnya terlambat siswa, saya tahu bahwa dia terlambat, pasti dia memiliki alasan ini siswa. Tentunya solusi yang saya tawarkan kepada anak-anak adalah yaitu membaca. Karena anak SD, penerapan budaya positif anak-anak adalah masih pengaruh besarnya motivasi dari luar dalam diri seseorang, bukan dari dalam sisi orang. Untuk SD, jadi ranah kognitif, ranah kognitifnya anak-anak SD merupakan pengaruh besar adalah masih termotivasi dari luar dalam diri pribadi seseorang. Memang kalau di level SMP bahwa sikap ataupun persoalan pengetahuan anak-anak itu masih sudah pada level yang sudah menengah, itu posisinya mereka. Ya, saya pikir seperti itu Pak Vincent. Jadi untuk di sekolah saya, saya melihat sendiri juga bagaimana tindakan-tindakan itu juga dilakukan oleh teman-teman guru. Tetapi ini juga merupakan bagian PR saya bahwa proses konsolidasi ini penerapan budaya positif merupakan bentuk visi besar saya di sekolah. Tidak hanya untuk saya. Jadi artinya ini bukan untuk mengajari siapa-siapa. Ini saya harus menggarisbawahi bahwa kalau ada teman-teman yang satu lembaga saya saat ini, saya tidak mengajari siapa-siapa di sekolah, tetapi bukan juga untuk mengingatkan. Ini merupakan bentuk kolaboratif kita bahwa ini loh gambaran kita punya dunia pendidikan saat dewasa ini, bahwa pendidikan berbasis yang keras-keras itu tidak boleh lagi dilakukan di sekolah. Dan tidak adalah adanya kesadaran yang dibangun oleh anak pada siswa tersebut. Ya. Jadi mungkin seperti itu gambarannya Pak Vincent. Untuk pertanyaan ini Pak Vincent, supaya nanti didokumentasikan saya di LMS nanti, tolong ITWA ataupun di chatroom supaya nanti kan saya masukkan pertanyaan itu di LMS nanti Pak Vincent. Ya, baik Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Saya juga merasa bersyukur bahwa ada metode yang saya dapat dari Pak Ahmad dalam kaitan dengan sharing berbagi perasaan lah ketika kita sudah menerapkan restitusi ini. Saya pikir ini nilai tambah juga untuk saya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Vincent. Ya mungkin dari teman-teman guru Miss Batulendo ada yang mau bertanya? Ya, Pak Oscar, mungkin ada yang mau bertanya Pak Oscar, ataupun saran ataupun masukan ataupun berbagi pengalaman di sekolah masing-masing supaya teman-teman guru lain juga bisa menyerap ataupun saling menimbang gitu, ataupun mencocokkan kita punya persepsi bahwa peran guru penggerak saat ini tidak hanya untuk guru penggerak saja, modul ataupun pengetahuan tentang budaya positif, tetapi semua guru saat ini menjadi bagian ikut ambil peran untuk penerapan budaya positif di sekolah. Saya serahkan kepada Pak Oscar, mungkin ada masukan ataupun pikiran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, provisiat untuk Pak Ahmad yang telah luar biasa telah mempresentasikan aksi nyata tentang materi budaya positif kepada kami semua yang hadir di ruangan room besar ini pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung tadi. Ada Kakak Pak Ahmad Janur, luar biasa dengan teman-teman yang lain. Inilah kegiatan kami yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa betapa pentingnya budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jujur teman-teman, di sekolah saya memang sedikit agak berat untuk diterima secara tuntas oleh semua teman-teman. Karena memang ini merupakan hal yang baru bagi warga sekolah di sekolah saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad
kita bisa implementasikan, kita juga bisa terapkan di sekolah Bapak Ibu sebagai tempat mengajar masing-masing. Kemudian kenapa hal ini diterapkan di sekolah masing-masing, di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian? Menurut saya secara pribadi, karena sudah tidak ada lagi zamannya istilah atau kita masih pakai pepatah kuno orang Manggarai itu, di ujung rotan ada emas. Sudah kita tidak pakai lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, perubahan-perubahan yang besar nanti terjadi di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, supaya selagi kita sudah mendapatkan materi tentang budaya positif terkait dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, mari kita terapkan mulai dari sekarang supaya nanti kita tidak kaget akan hal-hal yang baru tersebut. Kemudian saya berharap begini, Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad, kemudian KKPC di Barnes yang telah bergabung. Mari kita terus berkolaborasi, bekerja sama yang baik untuk kita tetap berpegang teguh pada apa yang kita sudah dapat untuk terus kita terapkan di sekolah kita agar nantinya apa yang menjadi harapan kita bersama terkait dengan apa yang sudah kita dapat di sekolah masing-masing, semuanya itu bisa terwujud. Untuk sementara demikian, Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih Pak Oscar sudah bersama-sama kita membangun kolaborasi. Ya, saya pikir ini merupakan langkah strategis kita bahwa tidak hanya pribadi kita sebagai guru penggerak ataupun sekolah kita saat ini, tapi paling tidak adalah bisa melakukan pengimbasan di sekolah-sekolah lain. Ini merupakan bentuk diseminasi kita ke sekolah lain. Saya sarankan kepada Pak Ahmad Janur, silakan mau bertanya Pak Ahmad Janur ataupun masukan ataupun saran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ya, selamat malam Pak Ahmad Janur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat untuk guru penggerak Pak Oscar dengan Pak Ahmad Samsi. Iya. Kira-kira kalau kita mau jujur ini, kita di sekolah dasar atau di MI dengan telah melakukan berbagai metode dengan berbagai alat peraga yang kita peragakan dalam proses pembelajaran. Namun pada akhirnya dari kelas 2 sampai kelas 5 pun masih banyak siswa-siswa yang tidak mengenal yang namanya membaca. Kira-kira Pak Oscar sebagai guru penggerak dan Pak Ahmad Samsi, metode apa lagi yang harus diterapkan? Jujur, kalau saya melakukan penelitian di 2 kecamatan tekan Tempo Raya ini, itu masih ada 1, 2, 3 sampai ke kelas 5 itu tidak terbaca. Kira-kira bagaimana? Terima kasih untuk sementara. Ya, jadi Baik. terima kasih Pak Ahmad Janur. Ya, untuk penanganan terhadap perilaku siswa yang di sekolahnya Bapak, pertama mestinya ini review kembali itu yang disebut dengan visi misi sekolah, dalam artian bahwa biarkan itu anak-anak kreatif dengan pribadi mereka sendiri tanpa diintimidasi oleh aturan. Misalnya jam sekian masuk, jam sekian pulang, sehingga tidak ada waktu mereka untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peningkatan kompetensi literasi Pak Ahmad Janur. Kebetulan kemarin itu saya ikut kegiatan BIMTEK literasi di Palembang dari Kemendikbud. Kami 3 orang dari Manggarai Barat, Bapak. Salah satu cara untuk penanganan terhadap anak-anak yang tidak bisa membaca, sekalipun di kelas 6. Ini saya sudah terapkan di SDN Dumar kemarin. Kebetulan saya menangani sekolah kelas 3 SDN Dumar. Kemudian dari 15 siswa ada 9 siswa yang bisa membaca dan 6 siswa yang tidak bisa membaca. Nah, dalam penerapan ini yang saya lakukan adalah melakukan pengelompokan mereka punya cara belajar yang saya lakukan. Jadi ini sudah melenceng kita punya sistem materi malam ini, tapi ini saya hanya berbagi pengalaman saja.
Jadi saya kelompokkan lain mereka supaya tidak tidak berbaur dengan orang-orang yang sudah fasih ataupun sudah lancar membaca. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua juga bahwa melakukan pendekatan secara pendampingan di sore hari. Kebetulan saya kan di Dumar itu hari kan membuat taman baca masyarakat di lingkungan di rumah saya, di tempat tinggal saya. Jadi anak-anak sore hari itu mereka arahkan di sana begitu. Jadi satu kali saja saya buat semacam arahan kepada anak-anak untuk ikut membaca di taman baca ini. Selanjutnya mereka termotivasi tersendiri, mereka punya kemauan ataupun sikap begitu, tanpa didorong ataupun diintimidasi menggunakan aturan yang saya buat kepada mereka datang sendiri. Hasil akhirnya bahwa saya menangani kelas 3 sampai kelas 6 mereka. Jadi kebetulan kepala sekolah saya itu tidak lepas itu kelas 3. Dia kelas 4 kepala sekolah biarkan ke saya untuk balik kelas di kelas 4. Jadi saya tangan terus sampai kelas 5. Itu salah satu metode teknik untuk mengurangi ataupun untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak. Jadi sistemnya itu adalah berkelanjutan balik kelasnya supaya dia tahu bahwa oh ini anak saya itu kemampuan di sini. Jadi ketika lepas di kelas lain itu balik kelas nanti, misalkan kelas A, si A menangan kelas A misalnya. Pas dia naik kelas 2, dia tidak tangan lagi tugas siswa. Begitu. Mestinya seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah saya di Dumar, dan saat ini sudah dilaksanakan di SDN Sabirjong, Pak Ahmad Janur. Kemarin begitu saya mutasi, saya tangan balik kelas 5. Jadi saya tahu kebutuhan dan tingkat kemampuan anak-anak. Jadi sekarang saya sudah balik kelas 6. Jadi kemampuan mereka, saya sudah tahu bahwa ini kelemahan mereka dan bentuk penanganannya seperti ini. Itu salah satu tekniknya. Itu yang pertama, Pak Ahmad Janur. Yang kedua juga bahwa luangkan waktunya juga untuk beradaptasi dengan anak-anak, dalam artian bahwa berikan kreatif untuk anak-anak untuk membuat tulisan begitu, tanpa dipaksa ataupun diintimidasi menggunakan aturan. Ataupun misalnya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, itu tidak boleh dihakimi ataupun menghukum. Biarkan mereka untuk bekerja ataupun melakukan proses kreatif dengan naluri mereka punya tersendiri. Mungkin dari Pak Oscar ada yang mau tambah, ataupun Pak Vincent, ataupun Pak Karim yang notabene-nya juga mungkin mereka juga akan siap-siap untuk penerapan sekolah penggerak. Ya, mungkin dari Pak Hairudin, pertanyaan dari Pak Ahmad Janur, silakan mau jawab, ataupun ada pertanyaan juga. Pak Ahmad Janur, silakan mau bertanya atau bagaimana ini? Angkat tangan. Boleh saya tanggap lagi? Oh iya. Terpenting jangan ini berdebat. Pak Masensi dengan Pak Oscar selaku guru penggerak. Boleh. Ya, silakan Pak. Silakan. Sangga? Ya. Nah, apa boleh Bapak selaku guru penggerak menerapkan kesepakatan bagi guru-guru di setiap satuan pendidikan agar kiranya guru penggerak melakukan mewujudkan program guru terbang lah. Guru terbang dari sekolah ke sekolah lain. Alias dosen terbang. Bahwa oh ternyata di sekolah ini benar-benar 1, 2, 3 yang masalahnya yang sangat sosial tuh. Oh iya. Nanti begini Pak Ahmad Janur. Jadi saya tanggapi sebentar Pak Oscar. Jadi sebelum saya sekarang Pak Oscar. Jadi untuk pertanyaan begitu Pak Ahmad Janur. Kan nanti kan ada BIMTEK literasi itu Pak Ahmad Janur. Jadi kalaupun dari Pak Ahmad Janur di sana bersedia untuk kegiatan BIMTEK literasi, kebetulan memang di sekolah saya juga kan bukan juga siswanya bukan orang pintar semua seperti di sekolah-sekolah lain, tidak. Bahwa untuk sekolah dasar saat ini target yang paling utama adalah ada 3, yaitu kompetensi membaca, menulis, dan berhitung. Jadi 3 kompetensi ini merupakan unsur utama untuk menunjang mereka ketika mereka masuk di level SMP. Jadi lebih dari itu menurut saya itu adalah bolehlah kalau memang dilakukan. Tapi paling tidak adalah 3 komponen ini merupakan komponen yang sangat utama begitu. Ya. Insya Allah Pak Ahmad Janur, kami akan berkolaborasi dengan Miss Jabal Nur ketika nanti ada waktu kami. Bahkan kami juga akan memanggil pemateri yang handal dan hebat,
termasuk ada Pak Oscar dan Pak Vincent untuk berbagi pengalaman bagaimana bentuk kegiatan BIMTEK literasi, kegiatan literasi, berbagi pengalaman seperti apa teknik dan metodenya. Ya, mungkin dari Pak Vincent, silakan Pak Vincent. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak Ahmad Samsi. Ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Pak Icen, Iya, ya. ke Pak Abdul, Oh, Pak. Pak Abdul, Mohon iya, maaf. silakan Pak Abdul. Oh iya, ya. Mohon izin, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Samsi dan Pak Oscar. Jadi ini mau curhat dan sekaligus nanti minta solusi dari kedua pemateri. Jadi saya sering temukan ya di sekolah ada anak yang terlambat. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Oh, saya bantu ibu di rumah. Kira-kira apa pekerjaanmu di rumah atau apa yang kau lakukan di rumah? Mama saya lagi sakit, bantu cuci, bantu itulah. Nah, padahal tadi saya lihat anak itu dia sedang bermain dengan teman-temannya di jalan dan dia tidak lihat saya. Ya, itu artinya anak ini hanya mampu untuk membohongi gurunya, untuk menyelamatkan diri dari sanksi seorang guru lah begitu. Ya. Kira-kira pendekatan apa yang cocok agar anak ini tidak lagi berbohong dan dia mampu atau jujur apa adanya, sekaligus anak ini tidak lagi terlambat ke sekolah. Mungkin itu saja yang saya sering alami di sekolah. Kira-kira pendekatan apa yang cocok Pak Ahmad Samsi? Iya, ini Terima kasih. ya Luar biasa. ya saya pikir Luar biasa. bukan Pak Abdul ini atau Pak Abdul beneran yang bertanya nih. Betul Pak Abdul. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi silakan Pak Oscar. Ya, jadi begini Pak Bridin. Ya, kebetulan untuk menangani ya kasus-kasus seperti itu. Ya Pak Samsi. Ya, jadi untuk menangani kasus seperti itu Pak Bridin, ada yang disebut dengan teori segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses pengembalian citra diri anak-anak, bahwa dalam teori motivasi intrinsik itu kan yang disebut dengan bagaimana perilaku anak-anak itu mengembalikan citra dirinya mereka. Dalam artian bahwa sekalipun berbohong, tetapi bukan berarti berbohong itu menjadi kekuatan mental untuk anak-anak. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa proses untuk memvalidasi tindakan anak-anak adalah merupakan proses dialog, bahwa di teori segitiga restitusi ada yang disebut dengan validasi tindakan dan keyakinan tindakan misalnya. Artinya bahwa tujuan daripada itu adalah untuk membentuk pribadi anak-anak jujur terhadap perbuatan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Nah, jadi tidak ada solusi yang sangat ampuh menurut saya. Yang terpenting adalah adanya kejujuran dalam diri seseorang. Bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk anak-anak menjadi pribadi yang memiliki karakter yang jujur. Jadi seperti itu gambarannya Pak Abridin. Jadi saya pikir untuk hal-hal sederhana seperti ini, kasus-kasus seperti ini memang sangat ditemui di setiap sekolah saat ini. Tidak hanya di sekolah di Pak Abridin, tapi sekolah saya juga ketemu seperti itu. Ya. Pak Oscar silakan, ada yang mau bertambah? Atau Pak Hasan ini ada yang mau bertanya, saya lihat ini. Ya, jadi untuk sementara karena Baik, terima kasih. oh ya, terima kasih. Ya, 2 menit saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad dan Pak Oscar yang sudah berinisiatif untuk mengagendakan kegiatan yang luar biasa ini. Tadi
Maaf, saya tidak bisa mengikuti kegiatannya tadi mulai dari awal. Saya hanya mendengarkan ataupun mengikuti beberapa slide saja tadi. Saya ingin menanyakan soal apa namanya tentang menerapkan budaya positif belajar di anak sekolah dasar. Semua teori-teori ataupun konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi sangat ideal sekali. Dan jujur secara pribadi saya juga sudah mencoba untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak di sekolah dasar. Namun kemudian ada kecenderungan yang memang kemudian itu tidak memberikan impact ataupun memberikan berefek baik terhadap anak tersebut. Misalnya ada siswa yang melanggar, kemudian kita berikan hukuman dengan cara kalau di sekolah madrasah ini kan menghafal ayat-ayat surat-surat pendek dan lain sebagainya. Tapi tidak berdampak positif terhadap anak tersebut, tidak ada perubahan terhadap anak tersebut, malah kemudian malah bisa menjadi jadi. Tetapi ketika hal itu ketika siswa itu pelanggaran terus kemudian diberikan sebuah hukuman dalam bentuk hal lain, misalnya tidak dalam proses misalnya membaca ataupun menulis, justru dia lebih cenderung patuh dan lebih cenderung taat. Terus kemudian kalau misalnya kita lebih mengedepankan budaya positif, ini guru cenderung diremehkan oleh anak-anak. Ini bagaimana ini Pak Ahmad? Ya, Kita pandangannya ini kondisi objektif yang ada di sekolah. Maksudnya guru-guru yang memang coba untuk menerapkan budaya positif tapi cenderung untuk diremehkan oleh anak-anak. Karena kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak di sekolah ini kan khususnya anak usia sekolah dasar ini kan lebih senang bermain ketimbang belajar. Artinya kesadaran untuk belajarnya tidak terlalu tinggi, tapi kesadaran untuk bermainnya yang lebih dominan. Maka bagaimana langkah konkret yang memang kemudian bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah dasar. Mungkin cukup sekian. Itu dulu. ya, terima kasih Pak Hasan Basri sudah mengajukan pertanyaannya. Jadi untuk hal-hal seperti itu Pak Hasan itu sudah tidak lagi berlaku hanya di sekolahnya Pak Hasan juga. Jadi bahkan di sekolah-sekolah saya juga mendapat juga hal-hal seperti itu juga dilakukan oleh siswa. Tapi pada intinya bahwa siswa saat ini bagaimana berperan partisipasi secara aktif, membuat keyakinan kelas. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa keyakinan kelas ini tidak hanya guru yang menjadi kekuasaan tertinggi untuk membentuk dan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti saya akan share bagaimana bentuk keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin di kelas 6 gitu. Jadi di sana anak-anak bersama-sama bergotong royong bahkan berperan partisipasi aktif. Mereka melakukan proses merefleksi nilai-nilai yang itu menjadi kesepakatan kesepakatan kelas yang itu nanti dipajang di kelas gitu. Jadi guru di sini perannya adalah memfasilitasi bagaimana penerapan budaya positif ini diterapkan di sekolah. Jadi seperti yang Pak Hasan angkat kasus tadi, tidak hanya di kelasnya Pak Hasan ataupun di sekolahnya Pak Hasan, di sekolah saya juga itu sangat sering sekali terjadi namanya hal-hal perilaku tersebut yang menyimpang pada diri siswa. Jadi anak-anak yang terlambat datang sekolah. Nah, ada yang disebut dengan teori segitiga restitusi tadi, bahwa bagaimana melakukan validasi tindakan dan serta menanyakan keyakinan. Nah, pada level-level yang ketiga di sini yaitu bagaimana menanyakan keyakinan. Seperti apa contoh dan serta solusi dan tanggung jawab itu dilakukan oleh atas perilaku tersebut oleh siswa.
Nah, misalnya siswa melakukan pelanggaran, jadi guru tidak boleh memberikan solusi. Nanti kan siswa akan menjadi-jadi dan akan siswa juga akan melakukan hal yang sama terus akan ke depannya. Tetapi berikan solusi terhadap siswa tersebut. Solusinya menurut kamu bagaimana anak-anak ketika kamu terlambat? Tentunya dia akan memberikan solusi dan akan mengubah perilaku tersebut. Nah, dalam teori motivasi instruksi tadi, yaitu namanya proses mengembalikan citra mereka agar lebih kuat dan mereka baik. Jadi tidak kembali lagi posisi normal posisi yang buruk, tetapi mengembalikan citra diri mereka yang lebih kuat dan baik. Nah, ini merupakan contoh langkah konkret untuk mengembalikan citra diri siswa. Jadi orang yang tidak jujur misalnya juga, bagaimana mengontrol kita, yaitu bagaimana anak-anak bisa menunjukkan sikap mereka. Tidak hanya posisinya mereka adalah sebagai pelaku atas ketidakjujuran itu, tapi mengembalikan citra mereka menjadi orang yang jujur itu adalah penting. Ya, biasanya kalau di yang saya terapkan itu adalah yang sederhana saya lakukan kemarin adalah ada yang disebut dengan melakukan pendekatan buku kontrol pembelajaran anak-anak. Jadi saya mengamati, oh anak ini sedang melakukan ini. Nah, ini merupakan bentuk inventaris, melakukan evaluasi terhadap perilaku-perilaku anak-anak. Dan itu nanti kan dievaluasi di tahap akhir, misalnya di akhir pekan. Melakukan evaluasi kembali kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang sudah disepakati bersama, yang sudah dipajang di majalah dinding ataupun di di kelas, di ruang kelas begitu. Kemudian sisi lain juga bahwa anak-anak terbentuk dalam pikiran mereka ketika guru misalnya masuk kelas bawa kayu, maka anak-anak akan terpikir bahwa oh menjadi orang itu harus seram, harus mempunyai kekuatan power untuk mengalahkan orang lain. Nah, pada dasarnya itu merupakan cerminan simbolis bahwa kita menjadi orang yang superhero, bahwa harus masuk kelas bawa kayu. Itu merupakan perilaku untuk menunjukkan bahwa oh saya nanti kalau sudah dewasa saya bisa menjadi orang yang berkuasa dengan cara tertentu adalah menggunakan kekuatan di luar diri saya. Nah, itu merupakan bentuk didikan yang tidak bagus menurut saya, bahwa pada dasarnya di kurikulum Merdeka saat ini adalah bagaimana peran guru saat ini adalah menjadi sahabat dengan anak-anak begitu. Tidak lagi melakukan tindakan yang gap antara siswa dan murid. Jadi guru seolah-olah orang yang merasa tahu begitu, anak-anak tidak tahu. Jadi apa yang saya lakukan adalah anak-anak terima. Itu merupakan konsep kurikulum lama yang itu tidak bisa diterapkan di kurikulum Merdeka saat ini. Bahwa keyakinan kelas merupakan ujung tombak untuk proses pemulihan citra diri siswa sebelum mereka menerima pembelajaran. Kedepannya gambaran pembelajaran kita yaitu bagaimana konsep kurikulum Merdeka itu dibentuk dulu situasi pembelajarannya. Ada yang disebut dengan profil belajar siswa, minat belajar siswa, gaya belajar siswa. Itu merupakan contoh-contoh sederhana, merupakan tinjauan atau refleksi kembali kurikulum kita ke depannya. Jadi kami di Guru Penggerak saat ini adalah sudah mengarah pada materi-materi yang lebih kerucut lagi untuk sosialisasi penerapan kurikulum Merdeka ke depannya. Jadi terima kasih Pak Hasan. Jadi karena waktu kita sudah menunjukkan 2 jam, hampir 2 jam ini Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaannya nanti akan saya share di chat room sekaligus absensi masing-masing nanti. Jadi terima kasih atas partisipasinya Pak Ahmad Janur, Bapak Ibu guru. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan saya share dalam bentuk Google Form. Nanti akan diisi oleh masing-masing peserta seminar pada malam ini. Jadi sebelum saya akhiri, jadi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada malam ini paling tidak adalah ada hal yang sangat berkenan bagi Bapak Ibu, dan kalaupun Bapak Ibu tidak berkenan ataupun tidak setuju dengan materi yang saya sampaikan pada saat ini, apalagi saat ini saya mewakili Guru Penggerak, kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan karena ini merupakan bentuk refleksi dan bentuk diseminasi kami saat ini, baik sosialisasinya di sekolah saya sendiri maupun diseminasi dalam bentuk secara luring ataupun daring di Zoom meeting atau Google Meet saat ini. Jadi semoga malam ini menjadi berkah untuk kita semua dan menjadi bagian daripada komunikasi kita ke depannya, bahwa tidak ada lagi yang namanya kekerasan dalam bentuk apapun di sekolah. Yang terpenting adalah ada tinjauan kembali refleksi yang disebut dengan keyakinan kelas.
sebagai kesimpulan terakhir dari materi pada malam ini bahwa keyakinan kelas merupakan salah satu parameter untuk membentuk perilaku anak-anak agar anak-anak itu sendiri bisa mengembalikan citra diri mereka. Jadi sementara akan saya share bentuk keyakinan kelas yang saya sudah buat di di kelas kemarin dan bagaimana antusias anak-anak itu. Ya. Ya, ini merupakan tahap menggali nilai yang saya lakukan di sekolah. Jadi ini sangat sederhana sekali. Memang kegiatan-kegiatan ini sangat sederhana, tapi bisa memberikan efek terhadap perilaku anak-anak. Ini merupakan contoh kesepakatan kelas yang saya terapkan di kelas. Kemudian anak-anak antusias untuk memajangkan mereka punya inisiatif, pikiran ataupun refleksinya mereka. Yang ini merupakan acuan mereka nanti ketika mereka melakukan tindakan ataupun perbuatan. Nanti akan mereka kan diarahkan kepada mereka di majalah ini yang mereka sudah buat kesepakatan kelas itu. Nah, ini merupakan contoh kegiatan mereka. Ya. Ya, ini bentuk refleksi mereka. Mereka menjelaskan bagaimana kesepakatan kelas ini. Jadi mereka menjelaskan sendiri, mereka punya kesepakatan kelas, mereka punya nilai yang dibangunkan bersama. Nanti ini menjadi kekuatan mereka sendiri. Jadi tanpa saya memberikan suatu tindakan apapun, saya mengarahkan kepada kesepakatan kelas yang sudah dibangun di sana. Jadi ini contoh sederhana di kelas kami yang sangat sederhana. Ini situasi saya punya sekolah di SMC Birjong. Ya. Ya, saya pikir demikian materi yang sempat saya share malam ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paling tidak melakukan refleksi kembali keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini saya ulangi lagi bahwa ini menjadi kekuatan pribadi seorang guru, menjadi alat kontrol guru untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Oscar, Pak Hasan, Pak Ahmad Janur, Pak Bridin dan Pak Abdul yang notabene hanya satu nomor saja bisa berdua orang. Terima kasih partisipasinya Pak Bridin, Ibu Siti, kemudian Pak Hairudin, Pak Karim. Terima kasih meluangkan waktunya. Ada Pak Vincent dari Kakor. Selamat malam Pak Vincent. Kemudian Pak Ibu Arnis, teman-teman guru dari SN Sampir Juang juga. Terima kasih. Selamat Pak Guru. Ya, jadi terima kasih atas partisipasinya Pak. Jadi sebelum saya akhiri, jadi saya share link untuk daftar hadir. Jadi ini merupakan bagian daripada inventaris kegiatan kami guru penggerak. Ya.